Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan tafsir As-Sa'di di surat Al-Baqarah dan sudah sampai ke ayat 5. Sekarang tafsir ayat ke-6 dan ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Al-Baqarah ayat 6-7. Tafsir ayat 6. Allah Ta'ala mengabarkan innal ladzina kafaru, artinya sesungguhnya orang-orang kafir, yakni mereka yang bersifat dengan kekufuran dan terwarnai dengannya, lalu menjadi sifat yang lazim bagi mereka, di mana tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi mereka darinya. Nasihat tidak berguna pada mereka dan mereka selalu tetap dalam kekufuran mereka. Maka sama saja mereka, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Artinya kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Hakikat kekufuran adalah mengingkari sesuatu yang datang dari Rasul atau mengingkari sebagiannya. Tidak akan ada manfaatnya dakwah bagi orang-orang kafir, ya. Bagi orang-orang kafir itu kecuali hanya sebatas menegakkan hujjah atas mereka. Seolah-olah dalam hal ini hanya pemutus bagi keinginan kuat Rasulullah dalam mewujudkan keimanan mereka, dan bahwasanya kamu jangan bersedih hati untuk mereka, dan bahwasanya dirimu tidak boleh berputus asa terhadap mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan beberapa penghalang yang menghalangi mereka dari keimanan seraya berfirman di ayat 7, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Artinya Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, yakni menutupnya dengan penutup yang tidak dapat dimasuki oleh keimanan dan tidak bisa ditembus, sehingga mereka tidak memahami apa yang berguna bagi mereka. Wa ala absarihim ghishawatun, dan artinya dan penglihatan mereka ditutup, yakni pelapis, penutup dan penghalang yang menghalangi mereka dari melihat yang berguna bagi mereka, dan jalan-jalan ilmu dan kebaikan telah ditutup bagi mereka. Tidak ada keinginan pada mereka dan tidak ada kebaikan yang diharapkan pada mereka. Mereka telah dihalangi dan ditutup bagi mereka pintu-pintu keimanan disebabkan oleh kekufuran dan pengingkaran mereka serta keras kepala mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nuqallibu af'idatuhum wa absarahum wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Artinya, dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya. Surat Al-An'am ayat 110. Dan ini hanyalah hukuman yang sekarang, ya. Kemudian Allah menyebutkan hukuman yang akan datang seraya berfirman, walahum 'adzabun 'adzim. Artinya, dan bagi mereka siksa yang amat pedih, yakni azab api neraka, kemurkaan yang maha perkasa yang terus menerus dan selamanya. Waliyadzubillah. Kemudian Allah berfirman tentang sifat orang-orang munafik, ya. Tadi ayat 6 dan 7 sifat orang-orang kafir. Kemudian Allah berfirman
tentang sifat orang-orang munafik yang menampakkan keislaman mereka padahal batin mereka kafir. Ya, dimulai dari Al-Baqarah ayat 7 ya. Dimulai dari Al-Baqarah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا yakdzibun. Artinya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Tafsir ayat 8 dan 9. Ketahuilah bahwasanya kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejahatan. Termasuk dalam definisi ini kemunafikan i'tiqadi ya, atau kemunafikan keyakinan ya, dan kemunafikan amaliyah. Kemunafikan amaliyah adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa fi riwayatin wa idza khasama fajara. Ayat atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkarinya, dan bila diberi amanah dia berkhianat. Dalam riwayat lain disebutkan, dan bila berperkara dia berlaku curang. Catatan kakinya dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun kemunafikan i'tiqadiyah yang mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai sifat-sifat kaum munafik dalam surat ini dan surat lainnya. Kemunafikan ini belumlah muncul sebelum hijrahnya Nabi SAW dari Makkah menuju Madinah. Bahkan juga setelah hijrah hingga setelah kejadian Perang Badar. Jadi kemunafikan ini belum muncul sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju Madinah, juga bahkan ya setelah hijrah hingga setelah kejadian Perang Badar. Dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan memuliakan mereka di Badar ya, dan menghindarkan orang-orang yang ada di Madinah dari mereka yang belum masuk Islam. Lalu sebagian mereka menampakkan keislaman mereka karena takut ya, dan sebagai tipu daya, dan untuk menjaga darah dan harta mereka, di mana mereka ini bersama kaum muslimin secara lahiriah mereka menampakkan bahwa mereka adalah bagian kaum muslimin, padahal pada hakikatnya mereka bukanlah dari kaum muslimin. Jadi fenomena kemunafikan i'tiqadi itu terjadi apa? Setelah kejadian Perang Badar ya, setelah Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah, lalu terjadi Perang Badar. Setelah itu muncullah fenomena kemunafikan ya, yang disebut dengan nifaq i'tiqadi. Ya, munafik secara keyakinan ya, bukan munafik secara amali.
Ya kalau munafik amali tadi mungkin sangat banyak sekali ya. Kita lanjutkan, maka sebagian tindakan kelembutan Allah ya, bagi kaum mukminin adalah bahwa Allah memperlihatkan kondisi-kondisi mereka dan menggambarkan mereka dengan sifat-sifat yang membedakan jati diri mereka agar kaum mukminin tidak terperdaya oleh mereka dan mampu mengendalikan kejahatan-kejahatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Ya, di surat At-Taubah ayat 64. Lalu Allah menyifati mereka dengan sifat dasar kemunafikan seraya berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Karena mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Lalu Allah mendustakan mereka dengan berfirman, wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Karena keimanan yang hakiki itu adalah sesuatu yang disepakati oleh hati dan lisan. Sesungguhnya hal yang tadi itu adalah tipu daya terhadap Allah dan hamba-hambanya yang beriman. Dan tipu daya itu adalah bahwa si pelaku tipu daya itu menampakkan sesuatu kepada orang yang diperdaya dan dia menyembunyikan hal yang berbeda dengannya demi memperoleh apa yang diinginkannya dari orang yang diperdayai tersebut. Dan inilah yang dilakukan orang-orang munafik tersebut terhadap Allah dan hamba-hambanya. Sehingga tipu daya mereka tersebut kembali kepada diri mereka sendiri. Ini adalah suatu perkara yang mengherankan sekali, karena biasanya seorang pelaku tipu daya itu kondisinya bisa jadi akan memperoleh apa yang menjadi tujuannya, atau dia selamat, yang mana dia tidak mendapatkan apa-apa dan tidak rugi apa-apa juga. Namun lain halnya tipu daya orang-orang munafik ini, ia adalah kembali kepada diri mereka sendiri. Oleh karena itu seolah-olah mereka melakukan suatu makar untuk menghancurkan diri mereka sendiri, membahayakan dan menipu diri mereka, karena Allah tidaklah tersentuh oleh mudarat sekalipun dari tipu daya mereka. Demikian juga hamba-hambanya yang beriman, mereka tidak tersentuh oleh mudarat sedikit pun dari tipu daya mereka. Maka tindakan kaum munafik menampakkan keimanan mereka tidak membawa dampak bagi kaum muslimin, hingga selamatlah dengan hal itu harta-harta mereka dan terjaga darah-darah mereka, dan tipu daya mereka kembali kepada leher-leher mereka, hingga dengan demikian mereka mendapatkan kehinaan dan celaan di dunia serta kemalangan yang terus-menerus yang disebabkan oleh apa yang diperoleh kaum mukminin berupa kekuatan dan kemenangan. Kemudian pada hari akhir nanti mereka mendapatkan azab yang pedih lagi menyakitkan dan menyerikan disebabkan oleh pendustaan, kekufuran, dan kejahatan mereka. Dan keadaannya saat ini adalah bahwa mereka dengan kebodohan dan kedunguan yang ada pada mereka tidak menyadari hal tersebut. Ayat 10, firman-Nya, fi qulubihim maradun. Artinya dalam hati mereka ada penyakit. Ya, yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah penyakit keraguan, syubhat dan kemunafikan. Penyakit keraguan, syubhat dan kemunafikan. Hal itu dikarenakan hati itu dihadapkan oleh dua penyakit ya, yang menyebabkannya jauh dari kesehatannya dan kenormalannya, yaitu penyakit syubhat yang batil dan penyakit syahwat yang menjerumuskan. Kekufuran, kemunafikan, keraguan-raguan dan semua bid'ah-bid'ah itu adalah penyakit-penyakit syubhat. Sedangkan perzinahan, suka akan kekejian dan menyukai kemaksiatan serta melakukannya adalah di antara penyakit-penyakit syahwat ya, sebagaimana Allah berfirman, fayatma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit ya, fi qalbihi maradun, yang ada penyakit dalam hatinya.
Al-Ahzab ayat 32, yakni syahwat zina, ya. Dan orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan dari kedua penyakit tersebut hingga terwujudlah baginya keyakinan, keimanan dan kesabaran dari setiap kemaksiatan, lalu dia berjalan dalam pakaian-pakaian keselamatan. Dan firman-Nya tentang kaum munafikin, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Artinya dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah menambah penyakitnya. Adalah sebuah penjelasan tentang hikmah Allah Ta'ala terhadap penentuan kemaksiatan atas pelaku-pelakunya, dan bahwasanya hal itu disebabkan dosa-dosa mereka yang terdahulu. Allah menguji mereka dengan kemaksiatan yang terjadi kemudian yang mengakibatkan hukuman, sebagaimana Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya pada permulaannya. Surat Al-An'am ayat 110. Dan Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Surat As-Saffat ayat 5, ya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambahlah, ya. Maka fazadathum rijsan ila rijsihim, ya. Bertambah dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka. Di surat At-Taubah ayat 125. Maka hukuman bagi kemaksiatan adalah kemaksiatan setelahnya, ya. Sebagaimana juga balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Allah Ta'ala berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadau huda. Wa yazidullahu alladhina ihtadau huda. Dan Allah menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Surat Maryam ayat 76, ya. Demikian, dan kita akan lanjutkan ayat selanjutnya di tafsir surat Al-Baqarah ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, semangat kita untuk terus memahami kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim, agar menjadi petunjuk atau hidayah bagi kehidupan kita sehari-hari. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan mari berlomba-lomba kita membagikan ilmu dan kebajikan yang ada di channel ini. Silahkan share dan like. Semoga Allah merahmati kita sekalian.